Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, saya dan beberapa teman saya, kami akan mempresentasikan materi dari tugas wawasan IPTEK yang berjudul Integritas dan Aspek Etika IPTEK dalam bidang radiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Integritas dan aspek etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK di dalam bidang radiologi adalah prinsip-prinsip moral yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi medis untuk menjaga keselamatan, hak, dan martabat pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya tujuan, yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan pasien. Radiologi sering melibatkan penggunaan radiasi ionisasi seperti sinar X atau CT scan, dan jika digunakan berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan resiko kanker. Yang kedua, ada menghormati hak. Setiap pasien berhak atas informasi lengkap dan jelas mengenai prosedur yang dilakukan, termasuk manfaat dan risiko. Tujuan yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan privasi data medis. Dengan perkembangan teknologi digital seperti PHCS, Picture Archiving and Communication System, dan AI, data pasien lebih rentan bocor atau disalahgunakan. Etika membantu menjaga integritas dan keamanan data kesehatan pasien agar tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial atau ilegal. Keempat, menjaga komersialisasi layanan kesehatan. Kemajuan teknologi di bidang radiologi seringkali mahal, sehingga rawan disalahgunakan untuk tujuan bisnis semata. Tujuan yang kelima, meningkatkan mutu dan akurasi diagnosis. Etika profesi mendorong para radiolog dan radiografer untuk memberikan interpretasi gambar secara objektif, akurat, dan jujur. Ini penting untuk menjamin hasil diagnosis yang benar sehingga pasien mendapatkan pengobatan yang tepat. Yang keenam, mendukung profesionalisme dan tanggung jawab tenaga medis. Etika membentuk sikap tanggung jawab, integritas, dan kompetensi tenaga radiologi dalam menjalankan tugasnya. Tanpa etika, bisa terjadi kelalaian atau ketidakprofesionalan yang berdampak buruk bagi pasien dan institusi. Tujuan yang ketujuh yaitu mengantisipasi dampak teknologi baru seperti AI. Munculnya teknologi seperti artificial intelligence dalam interpretasi citra medis membawa tantangan baru. Siapa bertanggung jawab jika salah diagnosa? Bagaimana perlindungan data? Etika menjadi panduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kompleks ini. Yang kedelapan, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Jika masyarakat percaya bahwa layanan radiologi dilakukan secara etis dan aman, maka mereka akan lebih mudah bekerja sama dan datang untuk memeriksakan diri. Sebaliknya, kasus pelanggaran etika bisa merusak reputasi rumah sakit, dokter, hingga sistem kesehatan secara nasional. Yang berikutnya, aspek etika IPTEK dalam bidang radiologi. Yang pertama, keselamatan pasien dan minimasi paparan radiasi. Etika penggunaan radiasi, penggunaan sinar X atau isotop radioaktif harus dilakukan secara bijaksana untuk menghindari paparan berlebihan. Kemudian prinsip ALARA, as low as reasonable achievable. Paparan radiasi harus sekecil mungkin, namun tetap memberikan hasil diagnostik yang memadai. Kemudian ada justifikasi dan optimisasi. Setiap prosedur radiologis harus memiliki indikasi medis yang jelas dan dilakukan dengan dosis optimal. Selanjutnya, aspek yang kedua, informated consent atau persetujuan terinformasi. Pasien harus diberikan informasi lengkap tentang prosedur yang akan dilakukan, termasuk risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi dari tidak dilakukan prosedur tersebut. Hal ini penting khususnya pada prosedur yang menggunakan bahan radioaktif atau kontras yang berpotensi reaksi alergi. Aspek yang ketiga yaitu kejujuran dan akurasi diagnostik. Yang pertama, hasil interpretasi gambar harus disampaikan secara objektif
dan akurat tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Yang kedua, etika profesi mewajibkan dokter radiologi menyampaikan temuan secara transparan meskipun hasilnya menunjukkan kondisi serius. Yang selanjutnya aspek keempat, yaitu privasi dan kerahasiaan data pasien. Di yang keempat ini terbagi dalam 3 pokok, yaitu yang pertama dengan perkembangan teknologi digital seperti PACS atau Picture Archiving dan Communication System. Data gambar dan informasi pasien menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran privasi. Yang selanjutnya adalah praktisi wajib menjaga kerahasiaan dan pasien sesuai dengan UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran. Yang terakhir di aspek keempat ini adalah perlindungan terhadap dan kesehatan elektronik juga merupakan bagian dari etika pemanfaatan teknologi dalam radiologi. 5. Tidak menyalahgunakan teknologi. Teknologi pencitraan canggih seperti MRI, CT scan, PET scan tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial semata atau tanpa indikasi yang jelas. Misalnya melakukan pemeriksaan rutin tanpa keluhan klinis hanya sebagai promosi layanan medis dapat dikategorikan tidak etis. Peningkatan kompetensi dan pembaruan ilmu. Sebagai bidang yang sangat bergantung pada perkembangan teknologi, tenaga radiologi harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar tidak ketinggalan perkembangan ilmu. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab etis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Aspek ketujuh, kolaborasi interdisipliner dan tanggung jawab profesional. Radiolog harus bekerja sama dengan dokter atau tim medis untuk kepentingan pasien. Tidak boleh ada sikap ego, sektoral atau menomorduakan kepentingan institusi dibandingkan kepentingan pasien. Aspek yang ke-8, penggunaan AI dan teknologi otomatisasi. Dengan munculnya teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam interpretasi gambar, muncul tantangan etika baru seperti siapa bertanggung jawab jika AI salah diagnosis? Dan bagaimana perlindungan data saat digunakan untuk pelatihan AI? Apakah pasien harus diberitahu bahwa diagnosis dibantu oleh AI? Berikutnya kesimpulan. Etika dalam ITEX di bidang radiologi sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pasien. Tanpa etika, teknologi bisa menjadi ancaman alih-alih solusi. Yang berikutnya saran. Yang pertama, tenaga medis. Terapkan prinsip keselamatan, tingkatkan kompetensi dan hormati hak pasien. Yang kedua, rumah sakit. Lakukan audit rutin dan bangun sistem perlindungan data. Yang berikutnya, pemerintah. Perbarui regulasi dan meluncurkan edukasi nasional tentang etika radiologi. Yang terakhir, masyarakat. Tingkatkan kesadaran agar lebih aktif dan kritis dalam memilih layanan kesehatan.